Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin, NIM 22401093, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menyampaikan ulang materi 7 sampai 12 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester fikih ibadah. Untuk materi ketujuh adalah kurban dan akikoh. Udhiyah atau yang bisa dikenal dengan nama kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih di hari raya, ada dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kesunatan ketika menyembelih yang pertama adalah membaca basmalah, kedua membaca sholawat kepada Nabi, ketiga menyembelih menghadap ke kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat. Keempat, mengumandangkan takbir. Kelima, berdoa. Macam-macam kurban. Binatang yang sah dijadikan kurban hanya ada tiga, yakni yang pertama ada unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Syarat binatang kurban yaitu unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yakni terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging. Akikoh. Akikoh merupakan akar dari kata akho, ya, uhu, yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, akikoh merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikoh. Hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ketujuh. Perbedaan akikoh dengan kurban. Yang pertama, tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Bahkan sunat diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikoh. Merupakan meskipun ia berstatus kaya sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkannya kembali. Yang ketiga, tidak mengenal batas waktu, berbeda dengan kurban. Materi ke-8, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung oleh dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, mempunyai kelebihan harta tepat pada waktunya. Yang kedua, zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka setahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, dan lain-lain. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, telah mencapai nisab lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Materi ke-9, tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Yang pertama, jenazah orang muslim. Muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah: pertama, memandikan, kedua, mengkafani, ketiga, mensalati, keempat, memakamkannya.
Muslim yang syahid dunia. Syahid dunia adalah yakni seorang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia, atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah. Mayatnya haram dimandikan dan disolati. Tata cara merawatnya pertama adalah menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Kedua, memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram atau melakukan haji dan belum tahalul. Jenazah yang satu ini tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wewangian. Yang kedua, bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi, yakni yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Kedua, berbentuk manusia sempurna tetapi tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Ketiga, belum berbentuk manusia sempurna. Ketiga, adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati. Kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Keempat, orang kafir dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kafir zimi, termasuk kafir muaman dan mu'ahad. Hukum mensalati jenazah kafir adalah haram. Adapun yang harus dilakukan pada mayat kafir zimi adalah mengafani dan memakamkan. Yang kedua adalah kafir harbi, dan orang murtad pada dasarnya tidak ada kewajiban atas perawatan keduanya. Hanya saja diperbolehkan untuk mengafani dan memakamkannya. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, setelah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Keempat, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Kelima, membaca niat memandikan jenazah laki-laki atau perempuan. Keenam, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. 7. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Kedelapan, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 9. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk, sehingga tidak membasahi kain kafannya. 10. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Cara mengkafani jenazah, yaitu yang pertama, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Kedua, untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. 3. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain
dengan baik dan rapih. Keempat, jenazah baik wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Kelima, setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Keenam, memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus atau yang lainnya. Ketujuh, tidak berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah. Keutamaan mengurus jenazah. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut melayatkannya, maka baginya pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Hadis Syahih riwayat Al-Bukhari. Untuk materi ke-10, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah terjemahan dari bahasa Arab saum dan siam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan diri, makan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa yang kedua, puasa kifarat. Ketiga, puasa nazar. Keempat, puasa kodok. Syarat wajib puasa, yaitu yang pertama, Islam. Kedua, balik. Tiga, berakal. Keempat, sehat. Kelima, mampu. Syarat sah puasa, yaitu niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa, niat, lalu imsak. Yang membatalkan puasa, yaitu pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Kedua, mengalami haid atau nifas. Ketiga, hilang akal. Keempat, berhubungan badan. Kelima, muntah dengan sengaja. Keenam, keluar air mani. Ketujuh, murtad. 8. Memasukkan obat ke dalam kubur dan dubur. Fadilah puasa wajib. Yang pertama, dijauhi dari neraka. Kedua, puasa memberi syafaat. Ketiga, diampuni dosanya. Keempat, masuk surga. Kelima, penyebab doa terkabul. Puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Syawal. Kedua, puasa hari Arafah. Ketiga, puasa Asyura. Keempat, puasa bulan Sya'ban. 5. Puasa hari Senin dan Kamis. 6. Puasa pada pertengahan bulan Qomariyah. 7. Puasa Daud. Syarat wajib, yaitu berakal, balik, kuat puasa. Syarat sah, Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa sunnah, yaitu pertama niat, lalu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Perkara yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum. 2. Muntah disengaja. 3. Bersetubuh. Keempat, keluar darah haid atau nifas. Kelima, gila. 6. Keluar mani dengan sengaja. Hukum hikmah puasa. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah. Kedua, didikan kepercayaan. Ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Keempat, menjaga kesehatan. Materi ke-11, yaitu ibadah haji. Haji dalam ensiklopedia hukum Islam
secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah. Secara bahasa, haji berarti al-qasd adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Syarat haji yaitu Islam, berakal, dewasa, atau balik, mampu, merdeka. Rukun haji. Yang pertama ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji, berihram di miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, dan tawaf wado. Rangkaian pelaksanaan haji. Haji tamatu, melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. 2. Haji ifrad, kebalikan dari haji tamatu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Ketiga, haji qiran, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Hukum ibadah haji. Haji memiliki ragam hukum syar'i tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela. Tetapi yang pasti haji hanya wajib. Hikmah dan keutamaan haji yaitu menyempurnakan keislaman, menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, terkabulnya doa dan permohonan, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, memersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Materi ke-12 yaitu umroh. Umroh secara terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu bepergian, Baitullah, rukun umroh, atau serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Syarat umroh. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik. Ketiga, merdeka. Keempat, mampu. 5, yang perempuan harus ada mahramnya. Rukun umroh. Yang pertama, ihram dan berniat memulai umroh. 2, tawaf. Ketiga, sa'i. 4, tahallul. 5, tertib. Perkara yang membatalkan umroh. Yang pertama, bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. 2. Bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan 2 tapak tangannya. Ketiga, memakai wangi-wangian dan minyak rambut bagi wanita. 4. Mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor. 5. Bersetubuh walau sudah sah. Tata cara umroh. Pertama, ihram dari miqat. 2. Jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kanan dan ucapkan doa. 3.
mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. 4. Jika sudah selesai putaran ketujuh, saat mendekati Hajar Aswad, tutuplah pundak kanan, kemudian pergi menuju makam Ibrahim. 5. Pergi ke Zam-Zam dan minumlah airnya. 6. Lalu pergi menuju ke Shafa. Keutamaan umroh, yaitu pertama, menghapus dosa. 2. Perantara berjihad. 3. Doanya akan dikabulkan. 4. Wafat ketika menjalankan ibadah umroh akan dicatat pahalanya hingga hari kiamat. 5. Dijanjikan surga. 6. Menghilangkan kefakiran. Hikmah umroh. 1. Diganjar surga. 2. Menjawab panggilan Allah. 3. Menghapus dosa. 4. Mendapat pahala yang besar. 5. Menguatkan iman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.